Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, selamat pagi semuanya. Kemarin pasca Kucluk RRT melakukan launching di Warkop karena diusir dari gedung di UGM, itu malamnya dia kembali membuat satu gebrakan menurut dia ya, padahal sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak perlu dilakukan sebagai orang yang mengaku sebagai akademisi. Mereka berdiri di depan para songkuni dalam satu acara di mana di situ ada Said Didu, ada Rocky Gerung, pokoknya lengkap, ada Refdi Harun. Tiga orang ini kembali ngibul di atas panggung. Betul-betul ruang publik kita ini diracuni oleh mereka dengan narasi kebencian, terutama yang disampaikan oleh Dr. Tipa maupun Roy Panci. Mereka melabeli Presiden Jokowi sebagai manusia berotak kecil yang hanya memikirkan uang. Bahkan Panci menambahkan bahwa Jokowi ingin menjadi raja, yakni Raja Jawa, tetapi Raja Jawa yang bengis. Dan saya kira tuduhan yang disampaikan oleh Roy Suryo ini sangat absurd ya, sangat tidak berdasar. Yang kedua, ucapan semacam ini saya kira bukanlah ucapan keluar dari mulut seorang yang ngaku-ngaku sebagai akademisi, apalagi peneliti. Karena buat saya ini bukan kritik, sahabat. Melainkan ini adalah merupakan propaganda murahan yang tentu bertujuan merendahkan harkat dan martabat seorang mantan presiden yang dipilih secara sah oleh rakyat. Inilah bahayanya orang-orang ini semua. Sebelum kita masuk lebih jauh menguliti apa yang disampaikan kedua Kucluk ini coba kita lihat dulu videonya. Senior-senior, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami sangat tersanjung untuk bisa berdiri di sini. Dan pertama-tama kami haturkan selamat 5 tahun untuk kami, ya, tepuk tangan untuk kami, ya, dan 80 tahun Indonesia merdeka. Tapi kemerdekaan Indonesia rasanya tidak terwujudkan pada siang hari tadi. Di kampus yang dulu sangat dikenal sebagai kampus biru, ya, ternyata tadi menjadi kampus gelap. Bukan hanya ada gedung gelap segelap IKN, tetapi ruangan yang sedang kami membacakan doa dan kami mensiasati, artinya kami RRT ya. Tadi ada juga yang bilang itu bukan RRT lagi tapi RRC. Resmond Roy Civa. Terus terang acara itu hampir saja gagal, 3 kali pindah, ya, persis kayak Purnawirawan bikin acara di Jakarta, jadi sama rekornya, ya, pindah-pindah. Dan alhamdulillah kami tadi ngeyel, ya, kita ngeyel, RRT ngeyel tadi, jadi tetap ada di UC, di University Club, tetapi karena nggak boleh di ruangan Nusantara, kita geser ke coffee shop. Itu strategi saja sebenarnya. Ya, kita duduk di coffee shop. Duduk pesen minum, masa nggak boleh, ya kan? Duduk pesen minum, ngundang orang ngomong, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin handphone, masa nggak boleh? Yang ngomong ngeluarin kamera, masa nggak boleh? Ya, jadi terus acara gitu. Meskipun kami nggak boleh memberikan spanduk, ya. Tapi artinya begini, alhamdulillah berkat doa senior-senior semua, kita tadi akhirnya berhasil soft launching sebuah buku yang tebalnya sekitar 700 halaman. Bapak Bapak Ibu semua. Ini berisi apa yang kita teliti soal sosok bernama Jokowi. Dan ini clear sekali, ya, mulai dari pertama kali dia bohong ya di kota ini, di Jogja, yaitu di kampus UII. Ketika ngaku 2013, ketika ngaku IP-nya cuma kurang dari 2, sampai dengan kebohongan-kebohongan yang ada. Sampai dengan dia kemudian melakukan niat untuk menjadi seorang raja Jawa.
Tapi Raja Jawa bukanlah Raja Jawa yang memberi kesempatan Universitas Gadjah Mada untuk memiliki kampus. Tapi Raja Jawa yang bengis. Sebengis Raja Jawa yang sudah menjadi tengkorak sebenarnya. Seperti ini. Nah, ini Raja Jawa ini. Jadi itulah Raja Jawa yang harus kita lawan. Ya. Jadi kalimat terakhir dari Bang Rocky tadi setuju. Jangan dibalik, Bang. Karena dalam waktu dekat kita tadi sempat foto-foto di UGM, kenang-kenangan sebelum kami di penjara. Gitu. Harus dibalik. Ya. Dan untuk menceritakan detail itu, kita dengar dulu suara halus dari Dr. Tipa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kita bertiga ini dapat pelajaran bagaimana menghancurkan Joko Widodo. Ternyata Joko Widodo harus bisa dihancurkan oleh orang-orang gila ya, kita bertiga ini. Dia gila, saya gila. Jadi yang diperlukan itu. Dan saya memang punya rumah sakit gila di Jogja. Nah, jadi kita menggunakan strategi Daud melawan Jalut ya. David melawan Goliat. Bagaimana David yang usianya waktu itu baru 14 tahun, anak kecil, sanggup untuk menghancurkan orang raksasa seperti Jalut. Dia tahu kelemahan Jalut itu otaknya kecil. Sehingga yang dia pelintang ya, yang dia ketapelin itu otaknya. Ini metafora. Kita tahu betapa kecilnya otak Joko Widodo. Karena itu yang dia pikirkan cuma uang, kekuasaan. Karena otaknya kecil. Maka karena itu kita susun rencana supaya otaknya yang kecil itu yang kita ketapelin terus-terusan. Dengan salah satunya adalah buku yang kita hadirkan ini. Jadi kami bertiga dengan kepraktisan lah, saya nggak bilang kepakaran ya. Walaupun sahabat saya, adik saya ini mutiara yang luar biasa, Black Swan. Beliau ini sudah menghasilkan 800 buku. Nah, ini ya, saya teliti otaknya. Jadi beliau ini melakukan analisis terhadap otaknya Jokowi menggunakan dokumen-dokumen yang kemudian dengan digital forensik itu dibedah sampai sedetil-detilnya. Mas Roy dengan kemampuan telematikanya itu melakukan pembedahan dengan ilmu telekomunikasi, media, dan informatika. Saya dengan ilmu neuroscience behavior saya melakukan bedah otak melalui perilaku, narasi, kata-kata, body language dari Joko Widodo selama 10 tahun kami melihat dari berbagai video. Nah, sedikit saja kalau dari sisi ilmu saya. Kalau kita melihat bagaimana narasi Joko Widodo, we walk the talk. Ya. Kemudian bagaimana narasinya selama ini, bagaimana body language-nya, bagaimana face language-nya, bagaimana dia tersenyum, bagaimana dia bicara, bagaimana dia mengernyitkan kening dan sebagainya, itu sangat tidak konsisten dengan ijazah sarjana. Nah, ini yang kami temukan dengan metode yang kami lakukan dan insya Allah bisa dibaca oleh semua orang valid. Nah, persoalan besarnya adalah Joko Widodo ini adalah prototipe. Prototipe yang berhasil menghancur leburkan negara Indonesia 10 tahun. Nah, alangkah sangat bahayanya kalau prototipe ini nggak kita bongkar sampai sedetil-detilnya. Jadi apa yang dilakukan oleh kedua makhluk ini kalau kita melihat dari video yang saya lampirkan tadi itu, buat saya ini serangan pribadi tanpa dasar. Jadi sekali lagi ini serangan pribadi tanpa dasar. Jadi ini bukan kritik, karena betul-betul menuduh presiden secara barbar. Bayangkan kalau seorang mantan presiden 2 periode, Siti Tipa dia katakan berotak kecil, jelas merupakan serangan personal. Dan sekali lagi ini bukan kritik yang sifatnya substantif atau kritik yang seharusnya dilakukan berbasis data, program, dan kebijakan. Jadi yang dipertontonkan oleh Tipa ini adalah merupakan bentuk kebangkrutan kapasitas sebenarnya.
Boleh dikatakan bahwa nalar akademik TIPA sebenarnya ini di bawah rata-rata. Karena bukannya menghadirkan argumen rasional, ia justru jatuh ke dalam ad hominem yang mencerminkan kelemahan argumentasi dirinya sendiri. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Roy Panci yang menyatakan bahwa Jokowi ingin menjadi Raja Jawa, tapi Raja Jawa yang bengis. Ini adalah bentuk manipulasi narasi budaya. Padahal kita tahu bahwa dalam sejarah Jawa, konsep raja itu selalu dikaitkan dengan amanah, legitimasi rakyat, dan nilai kearifan. Sehingga kalau menuduh Pak Jokowi ingin menjadi raja bengis tanpa bukti, sekali lagi, ini upaya mendelegitimasi kepemimpinan Pak Jokowi dengan cara memainkan mitos dan stigma feodal yang keliru. Sekali lagi, ucapan-ucapan tersebut tidak bisa dilepaskan dari motif politik, sahabat ya. Jadi mereka terus membangun delegitimasi terhadap mantan Presiden Jokowi di mata publik. Sebab hari ini ada anaknya Pak Jokowi yang namanya Gibran menjadi Wapres. Jadi sekali lagi saya harus berani mengatakan bahwa boleh jadi ini adalah merupakan prakondisi untuk 2029 oleh pihak-pihak yang menginginkan Gibran tidak lagi maju menjadi Wapres. Oleh karena itu, kalau saya berani mengambil kesimpulan, ini adalah merupakan kebencian yang akut yang dijadikan komoditas dan fitnah dijadikan sebagai strategi komunikasi. Sangat kita sayangkan, mereka-mereka ini kan selalu bicara soal moral, keadilan dan integritas. Justru mereka yang paling lihai melemparkan tuduhan tanpa dasar. Narasi TIPA dan Panji ini adalah merupakan bukti nyata bahwa kebencian bisa membutakan hati, sahabat ya, mengalahkan akal sehat dan menjauhkan seseorang dari kebenaran. Saya sesungguhnya sangat sedih dengan kata-kata puji yang selalu mereka lontarkan. Oleh karena itu, publik memang harus semakin cerdas memilah dan memilih informasi-informasi mana yang memang sifatnya kritik, yang jujur, dan mana propaganda yang hanya lahir dari dendam serta kebencian. Dan yang mereka lakukan ini jelas dendam dan kebencian. Karena itu sahabat-sahabat, persis dengan peribahasa bahwa orang yang hatinya gelap tak akan pernah bisa melihat terang. Dan inilah contoh makhluk-makhluk semua yang hidup di dalam kegelapan padahal dia ada di tempat yang terang. Sebab apa? Sebab itu tadi, hatinya yang keruh. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.